Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Sahabat, kembali berjumpa tentu saja masih bersama Abi dan Umi ya di channelnya Asti Media. Media berbagi ilmu dan pengalaman kami keluarga di sini ya. Baik, pada video kali ini kita tidak akan menceritakan tentang kisah-kisah seperti di video-video yang lalu, baik itu kisah Abu Nawas ya yang lucu-lucu, tapi kita akan mengisahkan ya pertemuan kita ya Mi ya. Nah, pertemuan kita dan akhirnya bisa bersama-sama seperti sekarang ini ya selama 18 tahun lebih ya kita ya. Atau mungkin menjelang 18 tahun ya. Kenapa teman-teman? Nah, semoga saja dengan apa yang disampaikan ini ya, yang pertama supaya lebih dekat, kita lebih mengenal ya siapa di balik Asti Media gitu loh. Asti Media itu astinya dari inisial kita ya, dan medianya memang kita ingin berbagi ilmu dan pengalaman, baik dari pengalaman kita pribadi ya selama berumah tangga atau juga hal lain yang berhubungan dengan ya apa yang kita ketahui untuk sama-sama berbagi. Tujuan kita akan memaksimalkan ya memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Percuma kita diberikan kenikmatan dengan limpahan nikmat yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat iman, Islam, nikmat sehat, nikmat sempat nih, dan nikmat kemajuan teknologi yang saat ini. Karena banyak yang terjebak dengan kemajuan teknologi ini. Ya, teknologi ini kan seperti halnya ya sebuah senjata nih, dimana itu bisa kembali makan tuan ya, bisa senjata makan tuan. Karena banyak yang terjebak ya, membuat kemajuan teknologi ini dengan menumpuk dosa. Salah satunya memanfaatkan sosial media hanya untuk bergosip ya, menyebar fitnah, mengomongkan hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Nah, kita dibalik gitu ya, untuk apa? Untuk memanfaatkan kemajuan teknologi ini ya untuk hal-hal yang bermanfaat. Itu saja ya tujuan kita ya. Semoga apa yang diinginkan, dicita-citakan bisa tercapai. Baiklah sahabat, kita akan memisahkan bagaimana pertemuan kita yang memang ya sedikit unik. Uniknya gini ya teman-teman. Pertama, kita tidak mengenal di awal lebih dulu ya. Terus juga kita memang usianya yang begitu jauh teman-teman. Nah, harap maklum dan harap ya jadi apa namanya? Ya jadi maklum lah teman-teman bahwa antara Abi dan Umi itu usianya itu terpaut jauh ya, hampir 18 tahunan kurang lebih. Karena memang pertemuan yang Allah kehendaki dengan usia yang sangat jauh gitu. Dan juga punya kisah yang memang banyak lah, kisah-kisah yang bisa kita jadikan sebagai ya konten, dengan harapan ya semoga teman-teman di luar sana ya bisa mengambil manfaat gitu. Karena memang ya terutama teman-teman yang mau berumah tangga, teman-teman yang sudah punya keinginan untuk membangun rumah tangga ya, rumah tangga itu memang tidak mudah gitu loh. Banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan, terutama keilmuannya. Makanya dalam berumah tangga itu ada bibit, bebet, bobot. Kita harus memperhatikan 4 ya, seperti apa yang disampaikan Nabi kan, kalau memilih jodoh itu harusnya 4 ada gitu. Tapi nggak mungkin lah kalau harus kumpul semuanya. Pertama kecantikannya itu kan, artinya ya kecantikan, ketampanan, artinya ya yang berhubungan dengan daya tarik secara fisik gitu. Yang keduanya hartanya, yaitu untuk bekal hidup, apakah ya dia sudah punya ya cukup ya untuk bekal berumah tangga gitu loh. Karena memang rumah tangga itu kan tidak cukup dengan cinta ya, seperti itu. Terus juga yang ketiganya adalah turunannya, dari mana dia berasal itu harus tahu nih. Dan yang ketiganya adalah agamanya. Nah masalah itu teman-teman kayaknya apa yang kita alami
memang agak unik seperti tadi, bahwa kami tidak saling mengenal dan kami tidak pacaran gitu, seperti kebanyakan anak muda sekarang ya gitu. Jadi sebelum nikah malah udah lecek duluan gitu kan, kayak gitu. Kita mah nggak kenal awalnya ya. Ya kita ini kita berbagi pengalaman saja ya. Jadi teman-teman ya, waktu itu ya karena Abi sendiri hobinya merantau gitu kan, terus ya jarang, ya namanya perantau dan juga jarang sekali untuk pulang ke kampung, kadang-kadang ada 5 tahun baru pulang. Dan tidak terasa ya Abi itu kan pinginnya itu jadi seseorang lah, yang namanya anak muda waktu itu teman-teman. Tidak terasa ternyata keinginan tidak tercapai, usia malah bertambah terus. Akhirnya nyadar-nyadar teman-teman sudah usia 34, pas di kampung itu sudah susah lah mencari mencari jodoh yang ya umurnya sebaya gitu. Jadi ya akhirnya memilih diam lah untuk itu. Akhirnya karena memang ya teman-teman, pernikahan itu kan disunahkan ya. Nah waktu itu karena memang kalau di kampung itu ya semacam aneh lah kalau misalkan ada pemuda atau pemudi ya yang sudah punya usia tapi belum nikah juga, ya banyak cibiran lah di sana sini. Akhirnya ya sebagai manusia biasa nggak kuat nih waktu itu. Akhirnya Abi kan berdoa gitu loh, meminta 1 bulan penuh nih, bulan puasa. Harap maklum nih, Abi itu selalu bukan selalu berdoa waktu itu hanya meminta jodoh. Dan yang diminta itu jodohnya itu datang sendiri. Ya memang aneh sih seorang laki-laki minta jodohnya datang. Ya karena memang sudah merasa malu teman-teman untuk mencari, ya, karena memang sudah tidak ada yang sebaya gitu. Akhirnya selang beberapa setelah lebaran ya, akhirnya pas bulan haji ya, bulan haji berarti ya terserang 2 bulan teman-teman, doa saya dijawab. Nah waktu itu saya masih kebetulan waktu itu ngajar ya, dipercaya untuk ya ngajar di sekolahan gitu. Ada teman ya datang, teman suruhan Umi sebenarnya gitu kan, yang datang ke sekolah dan tiba-tiba mau nukerin uang, ternyata pura-pura, ternyata dia itu mau menunjukkan ke Umi ini ya, ke waktu itu kan calon istri ceritanya, menunjukkan karena memang tidak saling kenal gitu kan, ditunjukkan. Nah Umi ini sifatnya ya mau tahu duluan, licik teman-teman gitu. Dia akhirnya ya waktu itu kan di sekolah nih, bisa ingat kan, nah gini terus diajak ngobrol sama temen, pura-puranya menukar uang teman-teman. Nah waktu itu saya nggak punya curiga, terus aja ngikutin temen yang terus mundur gitu. Padahal ya memang untuk dilihat Umi ini, pas dilihat ya udah lihat ya udah tercapai keinginan temen itu. Ya tiba-tiba dia minta balik gitu, mau pulang pamit ya udah. Tapi pas selesai sekolah balik lagi gitu. Balik laginya ngobrol bahwa dia itu sebenarnya ada keperluan gitu. Ya keperluannya apa gitu. Nah, dulu kan pernah minta dicariin jodoh lah teman-teman, seperti itu. Emang pernah sih beberapa bulan yang lalu, kebetulan ada rapat waktu itu ada rapat seperti itu di tingkat desa kalau nggak salah, terus ngobrol-ngobrol gitu. Akhirnya dia punya kesanggupan, nah entarlah dicariin gitu kan. Karena memang usia Abi kan udah ya terbilang bujang kolot teman-teman kayak gitu. Ya akhirnya kan kita gimana ya, kita akhirnya atas kehendak Allah dan atas takdir Allah dipertemukan. Ya prosesnya seperti itu. Nah dia ngomong, saya kurang ngeh waktu itu teman-teman. Ya akhirnya ya saya nanya keperluan apa. Dulu kan kamu pernah minta jodoh gitu. Nah sekarang ada gitu ceritanya. Oh yang benar, saya ngomong seperti ya kamu katanya emang niat punya nikah nih, ya niat sih tapi nggak punya duit waktu itu. Emang benar nggak punya duit. Yang namanya guru honorer lah teman-teman. Jadi saya udah capek merantau balik gitu ke kampung dan dipercaya untuk ngurus kembali anak-anak karena memang pernah gitu, dan ya sebagai tenaga sukarelawan atau tenaga honorer kayak gitu ya udahlah, bagaimana punya duit tuh, gaji aja cuma 30.000 waktu itu, bagaimana punya duit ya dipakai rokok juga udah habis ya, jelas lah Abi tuh nggak punya duit waktu itu kan. Ya jangan mikirin duit katanya, kalau kamu benar mau nikah nanti datang ke rumah habis maghrib. Ya udahlah datang, tapi habis isya waktu itu, sebelum isya lah
ternyata teman saya juga kebetulan ya seorang ustadz juga ya, terus ya dia lagi ngajar, datang lah, ntar lah tunggu sebentar, tanggung masih ngurus anak-anak. Ya udah ditunggu lah teman-teman. Ya pas udah selesai Isya udah datang dan anak-anaknya udah bubar, anak didiknya, ya saya dibawa ke rumahnya. Nah tiba-tiba si Umi ini nongol gitu, tapi saya nggak lihat wajahnya jujur, karena saya juga bawa teman yang murid ngaji juga dibawa ya gitu, ya tolonglah lihat gitu kayak gitu. Nah akhirnya setelah itu dia nanya lagi gitu, setelah si Uminya pulang ya nanya gitu, bagaimana, cocok enggak? Cocok gimana maksudnya? Ya wajahnya cocok enggak? Emang enggak lihat wajahnya kok gitu kan. Loh, terus gimana? Ya udah, ini ada teman saya gitu. Saya tanya, bagaimana wajahnya? Ya udahlah gitu. Emang teman-teman pada dasarnya Abi itu waktu dulu itu sudah enggak memikirkan masalah wajah, masa bodoh lah masalah wajah. Kenapa? Karena memang ya waktu itu kan yang diinginkan adalah saya mencari istri yang benar-benar bisa dalam artian sejalan di dalam berumah tangga, bukan yang maksudnya soleha seperti gitu. Tapi ya kalau mungkin kata soleha itu terlalu tinggi lah buat Abi itu. Kenapa? Ya karena memang ya kalau kita menginginkan seseorang yang soleha gitu, seorang suami ingin menginginkan istri yang soleha, ya harus si suaminya dulu yang soleh gitu. Terus saya siapa, kan belum termasuk lah golongan orang-orang yang solehin gitu kan. Ya jadilah yang wajar-wajar saja. Tapi gitu ya Abi itu mencari istri ya, mencari istri itu meminta ke Allah itu benar-benar nggak tanggung waktu itu. Doanya pengen tahu doanya seperti apa? Ya Allah, saya minta jodoh yang cantiknya sebanding dengan Ratu Balkis. Seperti itu teman, nggak tanggung. Anak saya juga ketawa. Seperti itu, cantiknya berbanding dengan Ratu Balkis yang jadi istrinya Nabi Sulaiman itu. Terus solehnya seperti Siti Mosito, seperti itu dan istri-istri Rasulullah, seperti itu doanya ya. Jangan tanggung-tanggung lah, minta ke Allah, kan Allah Maha Kuasa ya. Yang bisa membawa saya Abi juga ke arah yang soleh juga gitu ya. Intinya mau sama-sama lah untuk itu, karena memang tujuan itu sama-sama beribadah teman-teman, bukan untuk hanya semata-mata melepaskan nafsu syahwat belaka gitu ya. Akhirnya ya seperti itulah, setelah pertemuan ya terus terjadi pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua baru saya tahu wajahnya seperti apa. Nah seperti inilah gitu. Emang dulu putih lumayan lah gitu ya, kalau dibilang cantik takut gimana, takut ya hidungnya lepas gitu ya. Ya memang bener lah nggak sebanding sebenarnya dengan saya. Yang pertama usia yang udah jauh, kedua memang yang secara fisik saya segini gitu adanya ya. Ya bersyukurlah ya, akhirnya setelah kita pertemuan dan Umi setuju untuk dijadikan istri seperti itu, akhirnya ya pertemuan keluarga ya di minggu kedua ini ya, seperti itu pertemuan keluarga dan jadilah nikah. Dan lucunya teman-teman, nikahnya itu Abi sendiri tidak punya uang gitu. Ya begitulah, jadi kita ambil kesimpulan bahwa ketika Allah menghendaki ya, kita tidak perlu berpikir bagaimana Allah memberikan jalan. Ya, termasuk apa yang disampaikan tadi di doa ternyata dijawab dalam jangka waktu hanya 2 bulan saja ya gitu kan. Dan akhirnya alhamdulillah menikah, dan sekarang alhamdulillah sudah dikarunia 3 anak ya. Kita 3 anak semuanya laki-laki teman-teman, dan insya Allah soleh lah gitu kan. Itu salah satunya yang paling kecil gitu kan ya. Dan akhirnya ya seperti sekarang, walaupun yang pertama ya sudah duluan diambil Allah ya, semoga menjadi wildan ya, dan menjemput kita di surga Allah nanti ya, mengajak seperti itu ya. Banyak cerita-cerita yang memang ya bisa dibilang ya sangat menyedihkan, dimana awal-awal kita berumah tangga ya tidak punya uang, apalagi rumah ya, pekerjaan hanya seperti itu karena memang bukan pekerjaan, itu proyek amal ya. Dan kita beberapa tahun hidup dalam kesusahan secara finansial, secara ekonomi teman-teman.
Ya dengan gaji yang hanya 30.000 bagaimana cukup lah, logika saja bagaimana cukupnya ya, untuk memenuhi satu batang rokok saja gak cukup waktu itu ya, seperti itu, apalagi harus satu bungkus, apalagi untuk memenuhi kebutuhan yang begitu seabreknya. Secara logika tidak mungkin bisa cukup ya, tapi ketika Allah berkehendak kita masih hidup sampai saat ini dan alhamdulillah ya, secara ekonomi kita sudah dikit-dikit berubah ya, bersyukur sekali lah kita, alhamdulillah. Rumah juga sudah ada gitu kan sekarang ya, bersyukurlah. Anak juga sudah ya, cukup lah kita ya, dan insya Allah soleh semua ya, amin. Nah seperti itu teman-teman, jadi kita simpulkan, jadi ketika kita punya keinginan apapun itu, baik itu jodoh apapun itu, ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesungguhnya, insya Allah akan dikabulkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam pengabulannya Allah punya cara tersendiri. Seperti halnya Abi sendiri sama Umi pertemuan di luar ya apa namanya, di luar apa ya pikiran kita yang ya, usia yang berbeda, terus kita juga tidak saling mengenal, tapi ketika Allah berkehendak menyatukan, alhamdulillah kita sudah 18 tahun bersama-sama dan alhamdulillah bisa ibadah bersama-sama juga, karena memang tujuan dan niat kita di dalam berumah tangga itu seperti itu ya. Dan sebagai suami tentu saja harus menyiapkan ilmunya, bukan hanya sekedar bisa mencari nafkah secara lahir, secara batin juga. Batin bukan urusannya di kasur nih. Batin itu artinya mengisi, memberikan makanan ke istri itu dalam urusan batiniahnya apa ya, ilmunya itu. Ilmu itu banyak, seperti bagaimana supaya istri punya kekuatan akidah, tauhid yang kuat, ibadahnya secara fikih juga beres. Nah seperti itu, berarti setidaknya ya suamilah yang punya tanggung jawab seperti itu. Nah itulah teman-teman yang bisa disampaikan, semoga di video ini bisa bermanfaat ya, dan harapan kita channel ini bisa berkembang dan bisa lebih bisa berbagi lagi ya hal-hal yang bermanfaat nih. Dan mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga bantu share. Sampai jumpa di lain video. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.